Materi kali ini di pertemuan ketiga dan merupakan penugasan kedua adalah tentang macam-macam garis. Garis seperti apa sih? Rata-rata kita kan sudah bisa menarik garis ya. Tapi garis yang akan kita pelajari di sini spesifik untuk kita gunakan dalam gambar teknik. Jadi ada beberapa macam garis, simbol. Ini masih merupakan latihan sederhana. Jadi simbol dasar dari semua gambar itu adalah garis. Jadi akumulasi dari berbagai garis, baik itu garis vertikal, horizontal, garis lengkung dan sebagainya, itu akan membentuk isi, menentukan batas-batas ruang kalau di gambar arsitektur. Yang paling sederhana yang sudah kita pelajari minggu lalu itu adalah bagaimana menuliskan huruf dan angka. Itu kan akumulasi dari garis. Nah, kalau misalnya di konteks gambar teknik, garis-garis itu tersusun dari macam-macam, misalnya apakah hanya titik-titik, garis pendek, garis panjang, garis ekstra panjang, garis menerus, jadi mungkin dot, dash dot, atau mungkin bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Nah, di sini kita diminta, atau rekan-rekan mahasiswa juga diminta untuk familiar dengan karakteristik garis yang dihasilkan dari posisi posisi pensil yang berbeda-beda. Posisi itu dalam artian apakah dia diletakkan tegak lurus terhadap bidang gambar 90 derajat. Mungkin kalau ditarik garis-garisnya akan relatif tajam ya, karena permukaan yang menyentuh bidang gambar itu cuma relatif kecil. Tapi kalau kemudian kita tilting atau miringkan, misalnya miring 60 derajat, karakter garis yang dihasilkan pun agak berbeda. Karena apa? Ya karena permukaan karbon yang mengenai bidang gambar kita jadi relatif lebih besar. Apabila kita tilting atau miringkan lagi pensil kita 45 derajat, bidang karbon yang mengenai bidang gambar juga makin besar, sehingga karakteristik garis yang dihasilkannya juga akan berbeda. Dan akan berbeda kalau misalnya kita makin miringkan, tilting lagi, 15 derajat terhadap bidang datar, itu kalian akan mendapatkan kualitas garis yang lebih lebar. Karena bidang karbon yang mengenai bidang gambar itu lebih lebar. Nah, minggu lalu sedikit banyak kita menyentuh materi atau membahas tentang karakteristik kelunakan pensil atau kelunakan karbon yang dipakai untuk mata pensilnya. Kita sudah bicara bahwasanya pensil H itu pensil keras, H atau FB, makin besar H-nya. Kok FB sih? HB, maaf. Saya kok jadi mikir Facebook pagi-pagi ini nyawanya belum balik semua ini, mohon maaf. Kalau H itu keras, jadi makin banyak H-nya, 6H itu pasti paling keras. Berangsur ke tingkat kekerasannya berkurang, jadi 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, lalu kemudian H. Lalu kemudian HB tadi atau F ya, bukan FB. Jadi saya tuh mau ngomong HB sama F, Bu Indah, jadi gabung F dengan HB jadi FB gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, masing-masing dari karakter pensil itu punya kegunaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita pakai H, kemarin itu kita beritahu pada mahasiswa, biasanya kita pakai H untuk membuat garis bantu yang tipis, yang jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu tekan pensil keras itu ke bidang gambar akan menimbulkan lekukan atau legokan gitu, yang kalau dihapus tuh akan tidak, karbonnya mungkin hilang, tapi jejaknya itu tidak begitu. Nah, lalu kemudian makin tinggi derajat B-nya untuk karbonnya, jadi itu makin tebal karena pensilnya makin lunak. Jadi Anda mungkin tahu dari B ke 2B, 3B, 4B dan sebagainya, makin ke 6B atau 8B itu makin
lunak sehingga begitu ditekan ke bidang gambar, karbonnya itu bisa menempel dengan relatif lebih tebal dan lebih mudah. Nah, kalau misalnya pakai pensil H atau HB atau F itu kita pakai buat garis bantu atau drafting gitu, sketch awal. Nah, kalau misalnya 3B dan seterusnya itu kita membuat arsir. Nanti mungkin arsirnya akan berbeda-beda. Nah, kalau pensil yang lebih lunak yang lainnya biasanya mungkin kalian pakainya di Gumtour ya, gambar arsitektur untuk keperluan shading, karakter kaca atau karakter surface ya, mungkin ada tekstur dan sebagainya itu bisa dipakai. Tapi kita mungkin jarang akan pakai pensil yang tingkat kelunakannya seperti 6B sampai 8B di Gamtek. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, ada garis-garis pad, dash, 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 ada garis bertitik, dash dot, dash dot, dash dot, gitu. Ada garis panjang, mungkin ada garis yang menerus atau ekstrim panjang ketika kalian buat kop di A3 atau nanti buat kop di A2, itu kan lebih baik jangan terputus gitu ya. Garisnya kalau misalnya terputus menarik proses stroke-nya, proses penarikan garisnya itu akan ada jeda atau akan ketahuan. Nah, ini tadi yang sedikit saya sebutkan, kalau misalnya garis, macam-macam garis itu sebenarnya ada kegunaannya masing-masing di gambar teknik. Jadi kalau misalnya gambar bergaris pendek atau dengan titik, jadi dash dot, mungkin menggambarkan objek yang tersembunyi, yang mungkin kelihatan di atas pengamat atau di bawah pengamat. Jadi contohnya gini, misalnya kalau kita membuat gambar denah, ada di bawah denah itu mungkin sebenarnya ada pondasi mungkin atau garis up, kalau misalnya kita ingin memperlihatkan. Atau misalnya kita membuat gambar denah, di atas kita itu sebenarnya kan ada garis atap. Garis atap itu tidak digambarkan secara menerus, tapi digambarkan berupa garis-garis pendek begitu. Jadi itu memberikan informasi ada benda yang berada di atas kita yang tidak kita gambarkan persis, misalnya di denah itu tadi, atau ada gambar di balik kita atau di pojok sana yang tidak terlihat tapi bendanya ada dan kita ingin memperlihatkan bahwasanya benda itu ada di balik sana atau di balik sini begitu. Ada garis panjang bisa juga menggambarkan batas-batas konstruksi. Jadi misalnya kita mau renovasi rumah ini ya, kita hanya fokus misalnya mau renovasi kamar mandinya saja. Tapi kan misalnya di awal kita buat gambar denahnya untuk ngasih tahu, nih bagian yang kita garis panjang atau batas konstruksi itu hanya kamar mandinya saja gitu. Jadi nggak akan merenovasi keseluruhan denah ruangan. Jadi itu lebih ke kayak menentukan boundary, ini loh batasnya gitu. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut seiring kita mengerjakan tugas. Nah, kita juga punya macam-macam garis berdasarkan ketebalannya. Jadi kalau garisnya apa ya, ekstra tebal itu mungkin untuk item-item tertentu yang membutuhkan penekanan atau membutuhkan perhatian. Jadi bisa jadi judul utama gitu, blok judul utama itu kita bisa pakai. Atau garis-garis tebal juga kita bisa pakai untuk menentukan apa ya, menunjukkan bidang yang terpotong. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah buat denah itu kan sebenarnya adalah dinding yang terpotong 1 meter dari permukaan, lalu kemudian kita lihat dari atas. Kita ingin menggambarkan bahwasannya dinding itu adalah bagian yang terpotong, pintu itu bagian yang terpotong. Jadi biasanya mereka diberi garis-garis yang lebih tebal. Jadi kayak profil massa juga, itu kan profil massa yang terpotong. Atau kita bisa juga pakai sebagai outline profil massa ini loh, massa apa ya, sebagai penekanan gitu. Jadi edge itu tidak pernah
sumir, tidak pernah nggak tegas gitu. Edge itu tegas, sama seperti boundary. Boundary itu adalah tegas. Kita harus kasih tahu ini boundary-nya, ini edge-nya, ini profilnya, seperti itu. Jadi nggak ragu-ragu, sehingga kalau dalam hidup juga sama. Kalau kita tegas ngasih boundary gitu, ini boundary saya, orang juga akan tahu, oh saya nggak akan crossing boundary itu. Tapi kalau boundary yang kita berikan pada orang lain itu sumir, orang nggak akan tahu, oh boundary saya seperti apa, sehingga mungkin ada apa ya, friksi-friksi atau crossing boundary yang terjadi, dan itu mungkin harus dipertegas gitu batasannya. Itu filosofis banget. Lalu kemudian garis medium atau garis yang tipis. Garis tipis itu mungkin hanya berkaitan dengan apa ya, garis bantu. Lalu kemudian ada, kita bisa pakai di keterangan-keterangan yang sifatnya lebih kecil, atau kemudian arsiran nanti kalian akan pakai di penugasan berikutnya. Misalnya kalau boundary dinding itu tegas, tebal, tapi arsir di dalam dinding itu tipis. Jadi kayak mungkin pola batanya, jadi jangan di luar tebal, di dalam juga tebal, itu akan blockingnya perlu begitu. Nah, ini tipe-tipe garis yang tebal kalian bisa pakai. Kalau misalnya pensil mekanik itu ada pilihan yang 0,5 atau 0,7 gitu. 0,5 bisa kalian pakai untuk garis nyata gambar atau garis tepi misalnya. Lalu kemudian garis-garis yang lebih tipis bisa kalian pakai untuk garis-garis imajiner, garis-garis tali ukur, garis-garis proyeksi untuk membantu misalnya dari, kalau kita nanti buat proyeksi ortografik atau proyeksi ortogonal dari benda ini, kita mau memproyeksikan ke bawah misalnya, atau kita mau memproyeksikan ke atas, biasanya garis proyeksi itu hanya garis tipis gitu. Karena kalau garis proyeksi juga tebal, itu nanti kita akan keliru, itu jadi salah. Jangan-jangan itu benar-benar benda, jangan-jangan ada tiang yang berdiri keluar dari situ. Karena keberadaan garis itu kalau di gambar teknik itu diinterpretasikan sebagai benda gitu. Jadi jangan salah interpretasi, nanti dibangun garis yang mungkin tukangnya berpikir bahwasanya oh ini tiang gitu. Lalu kemudian ada garis-garis yang relatif lebih irregular bentuknya, mungkin kalian pakai nanti ketika membuat render pohon misalnya, atau masa pohon dan sebagainya, nanti akan dipraktekkan pada saat penugasan-penugasan selanjutnya. Nah, garis-garis ini yang biasa kita pakai. Jadi ada garis putus-putus tapi tebal, misalnya garis putus-putus tapi tipis. Macam-macam nanti pemakaiannya, kita belum akan spesifik memakainya di gambar teknik, tapi sekarang kita tuh lebih ke latihan menarik garisnya untuk pengenalan karakteristik pensil, karakteristik stroke atau tarikan atau tekanan pada pensilnya, sehingga kita tahu. Lalu kemudian ada dash dot yang lebih tipis. Biasanya kita pakai mungkin sebagai garis sumbu atau garis simetri gitu. Kalau kita ingin menunjukkan bahwasanya itu sumbu simetris, kita bisa pakai itu. Lalu kemudian ada dash dot yang agak ada perubahan arah. Jadi kadang-kadang kita kalau menentukan atau memberikan informasi mengenai bidang yang kita potong, kadang-kadang bidang yang kita potong itu bisa kita geser sedikit, karena informasi yang akan ditampilkan apabila bidang potongnya itu digeser sedikit itu bisa lebih informatif. Jadi biasanya di gambar denah itu kita punya denah, lalu kemudian kita punya informasi mengenai garis potongan. Biasanya sih garis potongan itu lurus saja, memotong, jadi kayak pisau memotong saja si bidang gambar, tapi ada kalanya kita boleh bikin garis potongan
garis bidang potongan yang agak shifted sedikit untuk menampilkan informasi yang lebih banyak. Lalu ada garis bergores ganda, mungkin nanti bisa dipakai pada apa ya, informasi terkait dengan baja profil misalnya kalau di gambar teknik, atau hal-hal yang berdampingan, atau apa ya, kayak kita memotong tapi kemudian benda yang kita potong itu kita buat berdampingan. Jadi itu bisa dipakai. Nah, kita bisa punya bagaimana sih garis-garis tadi itu dipakai di gambar teknik, khususnya gambar teknik di bidang arsitektur. Jadi tadi hampir sama, ini mah kayak pengulangan saja. Yang tadi penjelasannya sudah disampaikan lebih detail di depan. Jadi bisa garis benda, garis ukuran, garis potong, dan sebagainya. Kalau ini deskripsi, malah tadi sudah dijelaskan lebih detail di depan. Nah, aplikasinya dalam gambar-gambar arsitektural, mungkin kalau misalnya di gambar-gambar arsitektural itu, denah yang biasanya kita mulai dulu ya. Jadi kalian nanti akan pakai bagaimana menarik garis lurus, bagaimana menarik mengarsir pola bata material di sini, mengarsir pola lantai, lalu kemudian bermain ketebalan ketipisan apabila ada benda yang terpotong atau tidak, misalnya seperti itu. Lalu kemudian bagian yang tebal itu nanti di profil outline dari gambar, tapi kemudian misalnya material atap itu tipis, material apa ya, mungkin batu tempel yang di dinding itu relatif tipis, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini mungkin contoh gambarnya lebih ke contoh gambar yang memakai komputer, tapi pada prinsipnya kalian apabila menggambarkan kembali ini secara manual, ada beberapa tipe-tipe garis yang dimanfaatkan di sini. Jadi tadi saya bilang bahwasanya benda yang berada di atas itu kita bisa tampilkan informasinya sebagai garis putus-putus. Jadi ini yang garis putus-putus itu menunjukkan bentuk atap yang ada di atas denah lantai bangunan ini, begitu. Tapi kita tidak menggambarkan sebagai sebuah garis yang menerus, karena informasi di sini adalah informasi tentang denah. Nah, hampir sama, ini adalah contoh penerapannya, informasi tentang denah. Ini juga garis putus-putus yang menunjukkan atap, lalu kemudian ada garis dash dot yang menunjukkan garis potongan, itu yang tadi saya sebutkan, itu aplikasinya di bidang arsitektur. Lalu kemudian ada garis-garis tali ukur ini adalah seperti yang menunjukkan dimensi, tapi tidak ditaruh persis di samping dinding, tapi ditarik garis sedikit ke arah kiri, atau ke arah kanan, atau ke arah atas, atau ke arah bawah untuk menunjukkan ukuran. Jadi tali ukur itu akan memakai garis yang tidak setebal garis utama. Lalu kemudian kalau misalnya di gambar arsitektur, di gambar denah, kalian akan punya pintu dan arah bukaan pintu. Pintunya itu tebal karena dia merupakan bidang yang terpotong, tapi arah bukaan pintu itu, yang swing-nya itu digambarkan dengan garis yang tipis. Nah, di situ kalian nanti akan belajar. Jadi semua swing pintu, arah bukaan pintu itu pasti tipis, tapi bilah papan pintunya, bilah kayu papan pintu itu adalah bagian yang terpotong dan harus dibuat tebal. Lalu kemudian furniture di dalam itu sebenarnya adalah furniture yang tidak terpotong, jadi informasi tambahan aja, baik itu tempat tidur, baik itu perabot meja, kursi, dan sebagainya, itu adalah informasi
bagian dari interior, tapi bukan merupakan bagian dari bangunan. Jadi hanya ilustrasi kira-kira ruang dalam itu akan seperti apa, dan itu tidak dibuat dengan garis yang tegas. Kecuali bagian-bagian yang menempel sebagai bagian dari bangunan, misalnya sink ini misalnya. Jadi sink ini kalau tidak terpotong dia dibuat dengan garis yang tipis, tapi kalau misalnya di atas ini ada dinding pembatas antara sink dengan daerah meja daerah kompor itu misalnya di sini ada dinding, nah dinding itu yang merupakan bagian dari bangunan dan itu dibuat tebal. Nah, ini juga adalah contoh penerapan garis-garis dan notasi dan simbol dalam gambar arsitektur, gambar teknik di bidang arsitektur. Di materi selanjutnya kalian akan belajar mengenai mungkin bukan right next to this material, but after this, jadi abis ini skala lalu kemudian notasi dan simbol. Nanti akan kalian belajar bagaimana macam-macam arsir. Nah, arsir itu adalah kelanjutan dari garis. Garis itu bisa kalian pakai di penerapannya di gambar potongan, jadi ada bidang lantai yang terpotong tebal, misalnya ada bidang dinding yang terpotong tebal, misalnya ada bagian yang tidak terpotong, ada bagian yang hanya merupakan arsir, nanti secara detailnya akan diasistensikan dengan masing-masing dosen pembimbing. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, macam-macam garis juga dipakai kalau misalnya kalian menggambar detail, nanti misalnya gambar detail kusen, stroke-nya atau ketebalan garisnya akan berbeda kalau misalnya untuk menunjukkan kusen yang terpotong misalnya, tapi kalau hanya menunjukkan kayak tampak dari si pintunya itu garis yang lebih tipis. Jadi garis yang terpotong itu tebal, tapi garis yang tidak terpotong itu relatif lebih tipis. Kalian juga bisa memberikan informasi mengenai garis potongan. Jadi potongan ke arah sini terlihatnya di sini, potongan ke arah sana kita proyeksikan ke arah sana. Ini jadi ada sedikit informasi atau contoh juga terkait dengan gambar proyeksi ke atas, ke bawah. Jadi proyeksi itu sebenarnya kita ingin melihat sesuatu dari sisi, kita tarik ke kiri, tampaknya akan seperti apa, kita tarik ke bawah, tampaknya akan seperti apa. Kalau kita lihat dari samping, misalnya tampaknya akan seperti apa, kalau kita proyeksikan ke arah bidang yang lebih ke arah atas itu akan seperti apa. Jadi tampak samping, tapi diproyeksikan untuk bisa nggak miring gitu, tapi tampil sebagai berdiri juga gambarnya. Nanti itu akan banyak kita sampaikan pada saat kita masuk ke materi gambar ortografik, proyeksi gambar ortografik. Nah, seperti biasa namanya gambar teknik itu pasti akan afdolnya itu dikerjakan dengan latihan begitu. Jadi kalau cuma sekedar materi yang tadi itu materi yang gampang sekali. Nah, yang harus kalian lakukan berikutnya itu adalah latihan mandiri dan terbimbing. Saya akan minta tolong Ibu Indah untuk menyampaikan penjelasan mengenai TOR atau Terms of Reference atau kerangka acuan kerja untuk menggambar garis-garis yang kita sebutkan tadi.